akan membawakan sebuah cerita tentang legenda Batu Pampang. Penonton, nanti kalau saya bilang siapa yang mau dengar cerita, jawab saya ya. Oke. Siapa yang mau dengar cerita? Saya. Siapa yang mau dengar cerita? Saya. Siapa yang mau dengar cerita dari saya? Siapa yang mau dengar cerita? Saya. Dengarkan ya teman-teman. Dahulu kala di selatan daerah Lunyok, yakni di desa Gerantah, sekarang bernama desa Sampargoal, masih gemar menikmati makanan khas tahu lokal, yakni mama atau sirih. Dan pada saat itu datanglah pedagang dari Bugis Sumbawa yang bernama Datu Maceni untuk berdagang makanan khas seperti sirih, kapur, dan alat kelengkapan mama lainnya. Karena menempuh perjalanannya cukup jauh untuk menuju desa Gerantah, akhirnya Datu Maceni beristirahat sejenak di pinggiran hutan untuk menyantap bekal makanan yang telah dibawanya. Rupanya perjalanannya masih cukup jauh. Aku istirahat saja sebentar. Tiba-tiba Datu Maceni didatangi oleh seseorang nenek-nenek tua yang bernama Nyai Seruni. Datu Maceni sempat kaget dan bingung karena tidak mungkin ada orang tua berjalan sendirian di tengah hutan. Dengan senyum ramah, Nyai Seruni menyapa. "Hendak kemana, nak?" tanya Nyai Seruni. Datu menjawab, "Saya hendak ke desa Gerantah untuk menjual sirih." "Kalau begitu, mampir dulu di kediaman saya di desa Selimir," ajak Nyai Seruni. "Saya akan mampir setelah saya pulang berdagang dari desa Gerantah, Nyai," jawab Datu. Akhirnya Datu Maceni pergi dan meninggalkan Nyai Seruni melanjutkan perjalanannya ke desa Gerantah. Teman-teman, untuk diketahui, desa Selimir merupakan desa gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Sampai saat ini, orang-orang yang tinggal di selatan Kecamatan Lunyok tetap percaya bahwa desa Selimir itu ada dan tidak sembarangan orang yang dapat masuk ke desa Selimir. Singkat cerita, dagangan yang dibawa oleh Datu Maceni ke desa Gerantah habis dibeli oleh masyarakat sekitar. Setelah dagangannya habis, Datu Maceni akhirnya pulang dan meninggalkan desa Gerantah. Namun, di tengah perjalanannya, ia kembali bertemu dengan Nyai Seruni. Dan Datu pun tidak bisa menolak ajakan Nyai Seruni untuk mampir ke desa Selimir. Datu Maceni kaget karena hanya dengan berjalan 10 langkah sudah sampai ke desa Selimir. Dan Datu juga kaget melihat orang-orang berjalan melakukan aktivitas perdagangan seperti masyarakat desa pada umumnya. Selain itu, rumah-rumah yang ada di desa Selimir sangat indah dan bersih. Nyai Seruni mengajak Datu mampir ke rumahnya yang indah. Di tengah pembicaraannya dengan Nyai Seruni, Datu Maceni kaget bukan kepala karena wajah dan tubuh Nyai Seruni berubah menjadi cantik dan muda. Nyai Seruni meminta Datu untuk menikahinya. Tawaran tersebut langsung ditolak oleh Datu meskipun Nyai Seruni memintanya berulang-ulang kali. Tak kuasa melihat Nyai yang
terus-menerus memintanya untuk menikah, akhirnya Datu Maceni izin pamit untuk pulang. Dengan cepat, Datu Maceni pergi dan meninggalkan kediaman Nyai Seruni. Tiba-tiba di tengah jalan, Datu Maceni kebingungan. Untuk mencari jalan keluar dari desa Selimir. Karena menemui jalan buntu, akhirnya Datu Maceni kembali ke rumah Nyai Seruni untuk meminta peta jalan keluar dari desa Selimir. Akhirnya Nyai Seruni memberikan sebuah cincin kepada Datu untuk keluar dari desa Selimir. Seraya menunjukkan ke arah selatan, tepatnya ke arah batu besar kokoh, yakni Batu Pampang. Keluarlah lewat batu besar itu, dan jangan lupa kamu harus rajin melihat dan memelihara batu besar itu, ungkap Nyai Seruni. Setelah mengikuti arahan dari Nyai Seruni, akhirnya Datu Maceni bisa keluar dari desa Selimir dengan melewati Batu Pampang. Teman-teman, kalian tahu tidak? Sampai saat ini, Batu Pampang tetap kokoh berdiri dan dijadikan sebagai objek wisata. Sebagian masyarakat Lunyok dan luar daerah masih melakukan ritual bayar nasar ke Batu Pampang. Oh iya teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu yang pertama, tetaplah teguh pada pendirian, jangan mudah terpengaruh atau tergoda pada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga amanah agar tetap melestarikan tradisi atau budaya yang kita miliki serta menjaga alam sekitar. Samban dikasih terasi, itu belajar namanya. Salam literasi, mari budayakan membaca. Cerita tentang legenda Batu Pampang cukup sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.